Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah apakah dia mencintaiku. Jadi reading ini khusus buat kamu yang masih bertanya-tanya apakah pasangan kamu atau orang yang sedang dekat dengan kamu itu memang mencintai kamu dengan tulus, ataukah ada hal-hal lain yang kamu harus tahu. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu atau pilih gambar. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu untuk menjawab pertanyaan kamu tadi. Apakah dia mencintai kamu? Apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Percaya dengan intuisi kamu. Kalau kamu sudah memilih gambar pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihat di sini apakah dia mencintai kamu. Untuk poin pertama, aku akan lihat bagaimana perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu ya. Ada the Death, Seven of Wands. Aku rasa di sini ada banyak perubahan sudah terjadi. Baik ini dia pasangan kamu atau yang sedang dekat dengan kamu, ada banyak perubahan sudah terjadi. Mungkin di sini kamu dan dia sudah cukup lama bersama atau sudah cukup lama kenal, sehingga mungkin rasa yang kamu rasakan sekarang terhadap dia itu kayak agak berubah gitu. Dia yang dulunya hangat, tiba-tiba sekarang makin dingin. Yang dulunya perhatian, tiba-tiba sekarang kayak udah jarang menghubungi, udah jarang chatting, jarang komunikasi kayak gitu. Ya, perubahan itu ada. Tapi apakah ini menjawab apakah dia masih mencintai kamu ataukah ada hal lainnya? Kalau aku lihat di sini dari perasaan dia ya, dia merasa ada sebuah hal yang menghalangi jalannya dia untuk tetap mencintai kamu. Jadi di sini aku lihat ada beberapa poin lah. Tiap orang kan bisa jadi beda ya masalah-masalahnya. Tapi dia di sini merasa bahwa dia sudah berjalan ke arah kamu. Dia sudah membuka banyak kesempatan, mencoba berbagai hal untuk bersama dengan kamu, menjalani hubungan atau koneksinya dengan kamu. Tapi ada penghalang tiba-tiba yang hadir di tengah jalan itu, yang dia nggak ekspektasikan. Dia harus menghadapi jalan buntu tersebut gitu loh. Jadi kamu dan dia yang bisa mengerti sih apakah kebuntuan itu, apakah ada perbedaan antara kamu dan dia, apakah tiba-tiba di tengah jalan ada orang lain, apakah tiba-tiba dia menyadari keluarga kamu nggak bisa menerima dia, atau mungkin hal-hal lainnya. So far seperti itu. Jadi perasaan yang paling mengganjal di dia saat ini ada penghalang itu, yang mana dia agak sulit buat menerobos, buat mengubah banyak hal. Kalaupun dia mau mengenyahkan, menghilangkan adanya hambatan itu, harus ada perubahan yang sangat-sangat besar, harus ada perjuangan yang sangat-sangat besar, pengorbanan besar juga. Makanya dia masih menimbang-nimbang apakah dia mau menerobos itu semua ataukah bagaimana. So far kayak gitu energinya. Kemudian di sini ada kartu The Fool. Ada beberapa hal dimana dia nih merasa insecure dengan dirinya dalam beberapa hal, terutama kalau dia menyadari ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dan dia. Misalnya perbedaan mengenai finansial atau mungkin pendidikan, background keluarga dan lain-lainnya. Tapi di sini sebenarnya dia masih ada perasaan yang dia pingin mencoba sekali lagi, atau mungkin lebih tepatnya kayak minta kesempatan kedua kepada kamu. Energi itu ada, tapi dianya kayak belum ada mau berubah gitu loh. Jadi masih dia yang insecure, masih dia yang menyalahkan keadaan kadang seperti itu. Gitu sih. Kadang dia naif mengenai banyak hal. Dan secara ekonomi memang atau pendidikan emang aku rasa dia masih belum sestabil itu sih, mohon maaf ya. Itu yang membuat dia agak terhalang rasa cintanya kepada kamu. Gitu sih. Ada Ace of Cups di sini. Ya sebenarnya dia di sini punya energi yang besar untuk mencintai kamu, energi yang besar buat punya perasaan tulus kepada kamu. Tapi bagi dia mungkin cinta aja nggak cukup ya, setelah dia menimbang-nimbang banyak hal, setelah waktu berlalu dan dia harus melihat berbagai fakta yang harus dia hadapi kalau dia benar-benar ingin menyeriusi relationshipnya dengan kamu. Sebenarnya dari sisi dia tuh ada banyak kebaikan hati. Mungkin kamu pun juga bisa merasakan kebaikan hatinya, walaupun memang ada perubahan, tapi kamu nggak bisa mengenyahkan bahwa dia pernah baik sama kamu, dia pernah punya perhatian yang sangat-sangat besar kepada kamu kayak gitu di sini. Dan intuisi dia sebetulnya masih tertuju kepada kamu so far, yang aku lihat kayak gitu.
mengenai perasaan-perasaan. Dia nyaman sama kamu sebetulnya. Cuma ya ketika penghalang itu ada, ya ini bisa membuat dia jadi sedikit banyak kurang nyaman. Dan di sini kalau aku lihat memang betul salah satu hal yang sangat kuat di sini ya, yang mungkin juga banyak terjadi di teman-teman yang memilih gambar pertama, keuangan. Pertama, bisa aja memang secara pekerjaan dia belum sestabil itu, atau yang kedua dia sedang ada masalah di keuangan atau pendidikan juga bisa ya, atau dia di sini mulai merasa bahwa dia siap untuk kehilangan kamu. Dia takut hal itu terjadi, tapi feeling dia mengatakan dia harus siap kalau suatu saat dia harus meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Tapi di sini kalau aku bilang bukan karena dia nggak cinta ya, tapi keadaan yang membuat dia jadi harus merelakan sesuatu yang sebetulnya dia sangat nyaman dan sayang. Gitu. Jadi kalau kamu nanya apakah dia mencintaiku, Kak, ya kamu yang bisa menjawab sendiri dari yang sudah kujelaskan tadi. Karena ini sebenarnya posisi yang mengambang sih. Kalau dibilang cinta, dia belum bisa membuktikan dengan aksi. Tapi kalau dibilang nggak cinta, ya dia nyaman dan dia pingin kesempatan kepada kamu gitu. Jadi ya silakan kamu yang bisa menilai sendiri. Gitu ya teman-teman. Kemudian dari hal-hal lainnya mengenai penilaian dia kepada kamu, ada Four of Swords, ada Three of Swords. Kalau yang dia nilai kepada kamu sejauh ini memang dia masih mempertimbangkan banyak hal. Kemungkinannya di sini antara kamu dan dia bisa jadi ada salah paham. Dianya merasa dan kamunya merasa, atau di sini dia nggak merasa bahwa kamu sedang bisa jadi menunggu jawaban atau menunggu kepastian, atau mungkin dia nggak sadar dia melukai kamu gitu. Jadi di pihak kamu yang terluka. Tapi di sini sih kalau dari sisi dia, aku lihat dia masih butuh banyak waktu untuk memutuskan apakah kedepannya akan mau bener-bener maju buat kamu dan dia harus punya keberanian yang sangat-sangat besar, ataukah memang dia akan mengikhlaskan kamu. Tapi di sini dia sudah siap kalau misalnya suatu saat nanti dia akan patah hati, kalau dia memang akan menangisi bahwa dia nggak bisa sama kamu gitu loh. Ya sangat disayangkan sih, karena dia belum bisa memberi aksi yang maksimal untuk perasaannya kepada kamu kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia memang masih ada perasaan bahwa dia ada harapan gitu loh. Jadi antara dia mau melepas kamu atau mau bertahan atau mau memperjuangkan, itu energi itu masih 50-50. Tapi ya dia di sini menyadari bahwa tidak gampang bagi dia menemukan orang yang seluar biasa kamu. Tidak mudah bagi dia untuk menemukan orang yang bisa memahami dia dan bertemu dengan orang yang spesial seperti kamu lah. Di sini ada banyak keunikan kamu yang dia rasa dia nggak akan bisa menemukan itu di orang lain. Susah gitu loh menemukan orang yang seperti kamu. Dia merasa seperti itu. Makanya kalaupun pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikhlaskan kamu, dia akan punya banyak hari-hari dimana mungkin dia akan menangisi semua keadaan ini dan fakta bahwa dia nggak bisa memperjuangkan kamu kayak gitu. Cuma mungkin dari sisi kamu gemes gitu ya, kayak ya kalau emang cinta ya perjuangkan gitu. Toh kamu juga merasa kamu berjuang kok buat hubungan ini misalnya, tapi ya dia mungkin punya alasan lain lah. Entah mungkin karena karakter dia memang kurang berjuang, atau mungkin ada hal lain yang memang dia harus fokus ke sana dan belum bisa fokus di koneksinya bersama dengan kamu. Kayak gitu. Ada Three of Wands. Iya, di sini dia lebih banyak melihat kamu dari jauh. Dari jauh, kayak mendoakan kamu dari jauh. Ya, melihat kamu mungkin sekarang kamu sedang ngapain, apakah kamu sudah bahagia dengan siapa, kayak gitu-gitu. Ya sih di sini, terutama kalau mungkin kamu di sini LDR ya, mungkin semakin terasa energi gap atau jarak yang memisahkan antara kamu dan dia. So far kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku minta maaf kalau reading ini nggak seperti yang kamu harapkan, tapi semoga ini bisa membantu kamu sih. Kalau kamu pengen lebih jelas, karena ini buat banyak orang, mungkin kamu bisa lebih detail dengan personal reading dengan aku di nomor WhatsApp yang ada di atas atau di bawah ya. Gitu sih. Jadi ya cukup menggemaskan ya. Dan kalau misalnya tadi aku bilang bahwa dia akan sulit sekali melepas kamu, atau mungkin dia akan susah melupakan kamu, karena itu benar. Kenapa? Karena di sini dia melihat kamu sebagai seseorang yang mendekati tipe idealnya dia, sosok sempurna yang memang sudah dia nantikan gitu loh. Kamu mungkin di sini cantik atau cakep,
Kamu sangat cerdas, kamu sangat dewasa, kamu sangat mandiri. Kamu mungkin ada manja-manjanya, ada hal unik spesial tentang kamu. Kamu misterius. Itu hal-hal yang dia rasa dia akan susah menemukan hal itu di orang lain. Dan di sini dia mengerti bahwa orang dengan value sebesar kamu seharusnya bersama dengan orang yang value-nya sebesar ini juga. Dan dia merasa belum pantas buat hadir kepada kamu, kayak gitu loh. Ya, itu yang bisa aku rasakan energi dari dia. Ada banyak insecure banget tentang diri dia. Itu yang aku rasa. Makanya di sini alih-alih dia mau berdiri tegak buat memperjuangkan kamu, dia ngerasa kayak ya sudahlah, lebih baik kamu nanti dibersamakan oleh seseorang yang memang seluar biasa kamu juga, kayak gitu. Ya di sini agak menggemaskan sih ya, menggemaskan gitu, kayak ayo dong perjuangkan. Tapi ya aku yakin dia punya alasan sih di sini, kayak gitu. Dan aku mau lihat poin-poin lainnya di sini. Aku mau lihat dari kartu yang ini dulu, oracle yang ini. Second chance, kesempatan kedua. Jadi kalau memang pada akhirnya dia ada keberanian untuk berubah, berjuang, ya, berkorban buat hubungan ini dan kamu, iya, dia di sini aku lihat memang ada kesempatan kedua sih. Aku udah bahas. Jadi ini mengkonfirmasi energi yang tadi sudah aku jelaskan. Dia ingin terkoneksi lagi dengan kamu, ingin ngobrol lagi dengan kamu, tapi dia harus menjadi versi yang lebih baik lagi. Jadi mungkin kalau dia sudah punya pekerjaan yang lebih bagus, atau mungkin dia sudah lulus dengan kuliahnya, atau mungkin dia sudah punya tabungan yang bisa dia banggakan, karir yang bisa dia banggakan, baru dia bener-bener pingin datang lagi ke kamu. Kalau kamunya masih belum dengan siapa-siapa, yang mana entah kapan itu gitu, kita semua nggak ada yang tahu gitu sih. Jadi dia masih mengharapkan bahwa ya sudah, aku akan melepas kamu, tapi suatu saat nanti aku pingin hadir. Tapi ya kalau readingnya seperti ini, kamu juga jangan ya sudah aku nungguin kamu, karena kita nggak pernah tahu ya kapan dia bener-bener siap akan hal-hal yang masih membuat dia insecure itu, gitu sih di sini. Tapi ya bebas sih, kamu kan yang paling tahu mengenai koneksi kamu dengan dia. Apakah kamu mau nungguin dia, atau kamu membuka hati dengan orang baru yang lebih bisa berjuang buat cintamu, buat keseriusan kamu, komitmen kamu, kayak gitu sih di sini. Tapi dari sisi dia sih, ya dia sepertinya akan minta kesempatan kedua ya, untuk kembali lagi dengan kamu. Hanya namun pun aku lihat di sini dia masih akan pakai topeng, masih banyak menyembunyikan perasaan-perasaannya kepada kamu, tidak mau speak up. Ada manipulasi di sana, jadi hati-hati. Dan ada banyak kepura-puraan, pura-pura ini. Jadi kalau sejauh ini kamu merasa ada banyak sekali intuisi kamu yang mengatakan dia nih banyak bohongnya, dia banyak nipunya, ada yang nggak beres tentang dia, ya coba kamu percaya dengan intuisi kamu. Karena sebagian aku lihat di sini memang niatnya kurang baik. Ada sih yang niatnya baik, emang pingin membuktikan cintanya, tapi sebagian di sini aku lihat kamunya harus hati-hati. Ada the wall, alias dinding ya, dinding pemisah antara kamu dan dia di sini. Jadi stuck atau terhambat untuk mau keluar dari zona ini, takut terluka lagi, takut akan masa lalu, dan nggak bisa melampaui dinding yang tinggi ini. Karena bagi dia kan kamu tuh terlalu tinggi gitu ya statusnya, jadi dia belum merasa yakin untuk bisa menaklukkan dinding yang menjadi pemisah atau penghalang antara kamu dan dia, kayak gitu. Dan di sini aku melihat beberapa perasaan dia saat ini ya. Nah, ini kartu yang sama energinya. Kesempatan kedua, beri aku sebuah kesempatan kedua. Tapi sekali lagi, kita nggak pernah tahu kapan dia akan benar-benar berubah dan datang kepada kamu untuk sebuah keseriusan itu. Gitu sih, cuma ya bebas, terserah kepada kamu mau menunggu ataukah gimana. Gitu sih ya energinya dia. Kemudian di sini aku minta maaf tapi ini semua sudah terlambat. Ini bisa energi kamu atau dari energi dia mengenai sesuatu yang sudah diusahakan tapi sudah terlambat gitu loh. Kayak ya emang kamu berubah, tapi ya aku juga sudah berubah, jadi mohon maaf sudah terlambat, kita sudah nggak bisa bersama, kayak gitulah energinya di sini. Kemudian satu lagi di sini, hatiku pernah bodoh sebelumnya. Ya mungkin ini dari sisi dia bisa, maksudku
bisa jadi insecure dia ini berawal karena sebelum bertemu dengan kamu dia pernah punya pengalaman buruk mengenai kisah cinta, atau mungkin bagaimana dia melihat hubungan orang tuanya sebagai pasangan, yang mana dia merasa kayak dia trauma, terluka dengan pernikahan orang tuanya sendiri atau yang seperti itu. Jadi di sini makanya alih-alih dia harus berusaha lebih pintar lagi, lebih strategis lagi mengenai hubungannya dengan kamu, dia kayak ya sudah aku ya begini, mau gimana lagi, kayak gitu sih. Jadi ya bisa aku bilang ya dia belum mau berubah sih. Karena gini, dalam sebuah hubungan cinta perubahan itu penting ya. Perubahan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih tangguh gitu. Karena kisah cinta gak hanya mengenai perasaan deg-degan berdebar-debar, tapi sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Nah, kalau dari sisi dia yang seperti ini ya kamu bisa mengerti lah jawabannya. Apakah dia mencintai kamu atau tidak. Mungkin dari kata-kata dia bisa bilang aku cinta kamu, tapi dari aksi perbuatannya, effortnya, perjuangannya belum menunjukkan bahwa dia mencintai kamu yang bersungguh-sungguh gitu loh. Jadi mungkin sekedar ngomong doang, tapi aksinya masih belum ada bukti yang jelas kayak gitu. Dan aku mau lihat di sini kalau dari sisi zodiak dan charm lainnya, zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Pisces, Sagittarius, Cancer, Aries, dan juga Scorpio. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, A, C, H, P, R, F, T, W, X. X ini bisa mantan atau orang lama. B, E, V. Kemudian tanggal penting antara kamu dan dia di sini 26, 21, 19, 15, 11, 1, 9, 8, 18, dan 23. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pertanyaan kamu, apakah dia mencintaimu atau tidak. Pada akhirnya kamulah yang paling tahu jawabannya dari logika dan intuisi kamu. Semoga reading ini membantu. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar nomor 2, karena aku lihatkan di sini, apakah dia mencintai kamu? Ya, aku di sini akan lihatkan dulu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya untuk menjawab apakah dia mencintai kamu. Kita lihat bersama. The Magician, ada Four of Pentacles. Dia ini tipe orang yang kata-katanya manis banget ya. Kalau dari penampilan bisa jadi dia adalah orang yang seperti apa yang kamu harap-harapkan. Dia punya banyak bakat, punya banyak skill, punya banyak hal yang sangat bisa membuat kamu dan banyak orang jatuh cinta kepada dia. Kata-katanya sangat manis, sangat tricky, sangat bisa dapat perhatian dari banyak orang, terutama kamu. Namun juga aku lihat di sini dia cukup posesif ya mengenai perasaannya kepada kamu, sehingga mungkin kamu di sini merasa oh dia mencintai aku karena dia posesif sama aku, dia sangat tergantung sama aku. Kalau aku kemana-mana aku harus laporan sama dia, berarti dia mencintai aku. Tapi apakah benar demikian? Karena sebenarnya kartu The Magician ini agak tricky gitu. Di satu sisi dia bisa sangat dewasa, sangat bijak, tapi di satu sisi gombalannya juga luar biasa gitu, luar biasa manis. Dan somehow bisa jadi yang digombalin gak cuma kamu tapi banyak orang, biasanya kayak gitu. Tapi akan aku lihat lagi sih di sini poin-poin lainnya. Oh, kelihatannya sih dia ada energinya kepada kamu, memang lebih kepada dia nyaman sama kamu, dia memang ada niat buat serius sama kamu, buat membangun banyak hal yang indah bersama dengan kamu. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi, apakah gombalan atau flirting yang dia lakukan ini hanya buat kamu atau untuk banyak orang? Kelihatannya untuk kamu saja. Itu ya, jadi mungkin ini bisa menjawab kegalauan hati kamu. Memang sih dia punya banyak penggemar, karena mungkin dia di sini cukup cool, misterius, dan bikin penasaran gitu ya. Tapi ada niatnya dia untuk bersama dengan kamu melalui banyak hal. Dan di sini mungkin dia bisa kamu rasakan lah ya energinya, bahwa dia memang punya fokus kepada kamu atau koneksinya bersama dengan kamu. Kayak gitu di sini. Jadi ya kamu bisa menikmati momen-momen bersama dengan dia. Dan ya di sini aku rasa dia memang punya energi yang sangat kuat mengenai keteguhan hati,
Dan ini energi maskulin sebetulnya, energi yang mana kalau dia sudah yakin mengenai perasaannya kepada kamu, maka dia akan memperjuangkan dengan aksi, dengan bukti, nggak cuma ngomong doang kayak gitu. Jadi kalau kamu nanya apakah dia mencintai kamu, lihat bagaimana dia hadir buat kamu. Dan biasanya orang seperti ini tegas ya. Jadi kalau iya iya, kalau enggak gitu. Jadi kamu bisa rasakan lah, kalau misalnya dia masih sering ada buat kamu, masih menanyakan kabar kamu, masih sering intens buat komunikasi sama kamu, berarti hati dan perhatiannya masih kepada kamu. Kayak gitu so far yang aku lihat. Cuma memang di sini masih ada banyak hal tentang dia yang dia belum sepenuhnya terbuka sama kamu. Kalau dia adalah pasangan kamu yang udah lama kenal, ya silakan kamu kenali dia lebih dalam. Tapi kalaupun kamu di sini baru kenal, baru sekian bulan, 2 bulan, 3 bulan kenal, akrab, dan masih banyak pertanyaan, ya coba gali lebih dalam. Karena di sini dia banyak banget menyimpan perasaan, baik perasaan yang positif, perasaan yang negatif, hal-hal yang masih dia rahasiakan kayak gitu. Ya. Ada Page of Swords di sini. Energi bahwa dia ini ada banyak penasarannya sama kamu. Jadi kalau misalnya dia emang ada ketertarikan, kalau dia penasaran, maka dia menunjukkan dengan banyak tanya, banyak stalking, banyak pingin tahu sampai ke dalam-dalamnya. Bukan berarti dia rese atau gimana, tapi karena emang kalau dia jatuh cinta seperti itu. Jadi pingin tahu lebih dalam, pingin tahu lebih banyak lah. Dan dia ini sangat pingin bahwa kalau misalnya kamu lagi ada cerita apa, atau lagi ada masalah apa, dia sangat ingin dialah orang pertama yang kamu kabarin, yang kamu ceritain mengenai hari-hari kamu, kuliah kamu, pekerjaan kamu, kayak gitu. Di sini sih aku lihat karena dia energinya Page ya, kadang ada tindakan dia yang, atau tindakan, kata-kata, perbuatan yang kalau misalnya kamu di sini sudah lebih dewasa pemikirannya, kayak kamu kekanak-kanakan banget sih, kayak buat apa tahu, buat apa informasi itu. Tapi ya itu sebagai bentuk bahwa dia perhatian sama kamu sih. Ya mungkin di sini ada perbedaan pola pikir atau mungkin bahasa cinta yang beda, tapi itu adalah cara dia mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Jadi so far yang aku lihat, dia mencintai kamu. So far ya, dia mencintai kamu. Dan sekarang aku mau lihat lagi sih di sini dari bagaimana penilaian dia kepada kamu. Ya, ini kan udah bagus, kita lihat bagaimana yang dia nilai tentang kamu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang berjiwa bebas. Kamu cerdas, kamu pintar, tapi kamu gak suka diatur. Sebenarnya dia pun juga sama sih, dia sebetulnya lebih suka kalau dia dibebaskan. Karena sebenarnya dia bukan bebas yang gak bertanggung jawab, dia bebas tapi dia tahu arti tanggung jawab, arti disiplin, arti kerja keras, konsekuensi, itu dia ngerti. Makanya dia di sini bisa klik sama kamu karena di sini kamu pun jiwanya bebas gitu loh. Kamu gak suka dikekang, kamu ingin semuanya berjalan seperti yang kamu harapkan kayak gitu-gitu. Dan di sini dia melihat bahwa kamu punya passion, punya hasrat yang sangat besar mengenai impian kamu, dan itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Itu. Lalu poin lainnya, di sisi lain dia melihat kamu sebagai orang yang kadang kurang bisa mengungkapkan apa yang kamu rasa, sehingga dia melihat kamu kadang kamu pusing sendiri dengan pemikiran kamu kadang cemas dengan banyak hal, kamu kadang mengejar kesempurnaan, yang mana kesempurnaan itu hampir mustahil ada di dunia ini gitu loh. Entah kesempurnaan buat kuliah kamu, kesempurnaan buat karir atau sebagainya kayak gitu, atau mungkin hubungan kamu dengan dia. Jadi itu kadang dia agak frustrasi kalau misalnya kamu kayak nge-push dia buat sesuatu yang dia tahu bahwa aku sudah berusaha maksimal loh kayak gitu. Bukan tandanya dia nggak cinta kamu, tapi kayak halo, aku manusia, aku juga bisa punya salah gitu. Aku nggak bisa sempurna gitu loh di sini. Jadi ya yang dia harapkan adalah kamu bisa mengurang-ngurangin keinginan kamu untuk segala hal yang sempurna atau semua hal berjalan seperti apa yang kamu inginkan. Karena kadang nggak bisa selalu kayak gitu. Itu sih sedikit komplain dia. Ada Five of Pentacles, dia sangat takut kehilangan kamu. Dia itu kayak, dia tuh pingin selalu dapat kabar dari kamu, atau dia selalu ingin dapat update dari sosial media kamu, sesibuk apapun kamu. Dan di sini sebetulnya
penilaian lain tentang dia adalah dia agak khawatir kalau misalnya kamu boros. Kalau misalnya kamu sadar, iya Kak Weni, aku tuh agak boros atau boros banget bahkan, nah coba mulai menata lagi bagaimana kamu mengelola keuangan. Karena ketika dia mencemaskan itu berarti itu ya sudah agak brutal kayaknya gitu. Tapi memang ada 2 poin itu sih kemungkinannya. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut kamu mengabaikan dia. Kayak nggak berkabar, ditanyain kok lama banget ngebalas chattingannya. Kenapa? Dia kurang suka diabaikan. Dia itu gimana ya? Dia tuh lebih pingin kayak pusat perhatian kamu tuh hanya ke dia gitu loh. Jadi kalau emang kamu lagi sibuk, ya kamu bilang ke dia, maaf ya sayang, aku sibuk sampai nanti jam 5, aku baru bisa menghubungi kamu atau ngebales chatting kamu setelah jam 5 sore misalnya, setelah aku pulang kantor atau pulang kuliah gitu. Jadi jangan sampai dia menunggu-nunggu dan menduga-duga kamu sudah ngapain di sana, kok aku nggak dapat balasan cepat dari kamu, kayak gitu-gitu sih. Dari sisinya dia ya. Kemudian ada Six of Swords. Di sini dia menikmati kok proses bersama dengan kamu. Pelan-pelan, tapi ada keseriusan di sana. Dan di sini kalau misalnya kalian berdua lagi jarak jauh, lagi LDR gitu ya, dia tuh banyak banget kangennya. Terutama karena memang tipikal dia tuh kayak bahasa cintanya kemungkinan quality time atau mungkin sentuhan fisik. Jadi dia tuh kayak pengen selalu ada buat kamu, atau mungkin dia pengen kamu ada terus di dekatnya dia. Susah buat pisah jauh-jauh gitu di sini energinya dia kepada kamu. Dan kalau misalnya nanti dia sudah ada pikiran yang lebih serius lagi mengenai pernikahan misalnya, dia sangat berharap bahwa kamu bersedia buat pindah bareng dia gitu loh ke kota atau negaranya. Kayak gitu yang aku rasa penilaian dia kepada kamu. Ada Knight of Wands di sini. Ya sih di sini Wands ya. Jadi passion yang sangat besar, hasrat gairah yang sangat besar secara seksual, secara impian, mengejar impian kayak gitu. Dan di sini kadang dia itu agak kesel kalau misalnya kamu itu terlalu sering melihat ke masa lalu. Banyak cemasnya, sering melihat ke masa lalu, jadi kurang bisa fokus di hubungan ini. Kalau kamu menyadari itu juga emang iya, maka coba lebih banyak fokus pada hari ini dan rencana-rencana ke depan. Tapi di sini sebenarnya kamu adalah orang yang sangat luar biasa di mata dia. Orang yang sangat tangguh, sangat berani, sangat gigih kayak gitu. Iya kadang nggak bisa diatur, tapi masih bisa diajak ngobrol lah, kompromi mengenai banyak hal. Seperti itu ya teman-teman. Dan aku mau lihat poin-poin lainnya dari kartu ini dulu. Kita lihat. Ada mirror. Antara kamu dan dia ini banyak banget kesamaannya. Dan mungkin kalau kesamaan lebih enak buat diterima, tapi mungkin untuk hal-hal yang kekurangan, kebiasaan buruk itu saling trigger gitu loh. Kayak kamu jangan boros-boros, ya kamu sendiri boros kayak gitu. Ya kamu jangan cuek-cuek, ya kamu cuek kayak gitu. Jadi itu yang harus jadi ini sih struggle di hubungan kamu dan dia. Sama-sama keras kepala juga kalau aku lihat di sini. Mungkin bisa diturunkanlah intensitas keras kepalanya dan egonya itu. Itu sih. Introspeksi, pesan pentingnya buat kamu dan dia. Banyak waktu buat berpikir. Jadi kalau misalnya ada masalah, tolong diturunkan dulu intensitasnya, diturunkan dulu panasnya kepala, baru diobrolin lagi kayak gitu di sini. Pesannya buat kamu dan dia ya. Lalu ada knife, ada luka, perpisahan, ditusuk dari belakang. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi antara kamu dan dia. Kalaupun memang pernah ada masalah yang datang antara kamu dan dia mengenai terluka dan yang sebagainya, coba diobrolin baik-baik. Jangan hanya dipendam, karena di sini aku lihat kemungkinannya dia tipikal yang memendam, kamu tipikal yang kepikiran tanpa bisa mengungkapkan. Makanya mungkin itu yang membuat kamu agak frustrasi mengenai koneksi kamu dengan dia. Jadi mulailah belajar untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa. Aku sering banget bilang ini di readingku ya. Jadi kalau misalnya emang kecewa, bilang, sayang maaf ya, tapi aku kecewa dengan sikap kamu kemarin. Karena aku berharapnya begini, sayang aku sebenarnya kemarin tuh marah loh sama kamu. Jadi ngobrol dengan lebih lembut, tapi dia ngerti, oh kamu marah ya,
kenapa kamu marah, dia tahu alasannya, dan dia tahu harapan-harapan kamu ke depannya apa, sikap apa yang kamu harapkan dari dia, kayak gitu. Dan kamu juga jangan marah kalau dia melakukan hal yang sama kepada kamu. Misalnya, sayang aku kecewa sama kamu karena apa, kayak gitu-gitu lah. Jadi emang harus mengungkapkan daripada ada rasa sakit yang terus-terusan dipendam. Dan di sini kalau memang ada perpisahan, harus beda kota, beda negara, yang mana itu kadang menyakitkan dan bikin kesel, ya harus dijalani konsekuensi dari hubungan yang kalian ciptakan gitu loh di sini. Ya kan bisa diminimalkan kangen atau rasa sendirinya dengan banyak berkabar, atau mungkin hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Ada friendzone, ada sebagian di sini yang sedang terjebak friendzone. Jadi sahabat tapi deket banget, pacaran tapi nggak pacaran, tapi persahabatan gitu loh. Bingung kan ya itu. Jadi makanya di sini ada penyatuan atau koneksi yang sangat dalam, harmoni, banyak hal yang indah antara kamu dan dia, tapi ya bukan pacaran. Makanya kamu mungkin membuka video ini, apakah dia mencintaiku gitu ya. Nyaman dan mencintai sih, cuma mungkin ada beberapa hal yang membuat dia mempertimbangkan untuk jadian atau tidak sama kamu. Dan di sini mungkin nyaman sebagai sahabat, tapi mungkin untuk sebagai pacar masih pikir-pikir, ada sebagian juga yang seperti itu. Dan dia mungkin lebih melihat kamu sebagai teman ya, bukan yang ingin dia seriusin buat relationship gitu. Tapi aku lihat sebagian ada sih yang nanti pada akhirnya akan jadi pacar atau mungkin lebih dalam cintanya. Tapi sebagian friendzone sih memang. Lalu di sini perasaan-perasaan lain tentang dia ya. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Jadi kalau memang sedang ada masalah antara kamu dan dia, sebenarnya dia sangat berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik. Tapi bagaimana dia bisa memperlakukan kamu lebih baik kalau kamu nggak ngobrol? Jadi kalau emang kamu ngerasa aku tuh pingin dia tuh berubah kak, lebih baik, ya kamu ngobrol sama dia. Ingat, kisah cinta, relationship adalah sesuatu yang harus diusahakan. Dan itu nggak bisa dengan diam-diam aja. Jadi coba kamu maju kepada dia. Dan mudah-mudahan dengan kamu maju, dia juga ada keberanian tuh buat mengungkapkan perasaannya, memperlakukan kamu lebih baik, ada effortnya kayak gitu. Ya. Memikirkan kamu membuat aku tersenyum. Jadi ya sebenarnya dia di sini sayang loh sama kamu. Dan sering memikirkan kamu. Ada banyak hal kelihatannya yang indah, pengalaman, atau mungkin juga nostalgia antara kamu dan dia yang bikin dia tersenyum sumringah kalau dia mengingat kamu. Aku akan menunggu kamu. Jadi di sini mungkin kalau lagi jarak jauh ya dia menunggu kehadiran kamu, atau mungkin dia menunggu momen yang paling tepat sampai nanti kalian berdua nggak friendzone lagi, tapi sebagai pasangan, sebagai couple gitu ya. Mudah-mudahan kalau emang kamu dan dia berjodoh untuk hubungan yang lebih saling dalam dan mencintai gitu ya. Dan aku mau lihat dari charm, ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Taurus, Aquarius, Leo, Libra, Gemini. Lalu unsur nama kamu atau dia L, J, F, Y, O, W, I, Z, K, G, X. Ini bisa orang lama atau teman lama kamu. A. Kemudian dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 18, 17, 11, 5, 26, 10, 13, 6, 12, 30. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Mudah-mudahan kamu bisa lebih mendapatkan status yang jelas antara kamu dan dia. Dan semoga aja menjadi kisah yang indah antara kamu dan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini apakah dia mencintai kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Kita lihat bareng ya. Ada di Hierophant. Ada King of Pentacles. Aku rasa di sini dia punya keseriusan loh buat perasaannya kepada kamu. Dan kalau kamu nanya apakah dia mencintai kamu, kemungkinan besar dia sudah membuktikan cintanya dengan memperlakukan kamu dengan baik, bare minimum,
Lalu di sini dia membawa banyak kestabilan. Bagaimana dia bisa meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan aman secara fisik, secara finansial, secara batin, perasaan dan yang sebagainya. Dan di sini juga dia sebetulnya paham kok bahwa ketika dia berkomitmen dengan kamu, cinta itu nggak cuma tentang perasaan berdebar-debar tapi juga komitmen, kesetiaan, kegigihan buat berjuang, kadang harus ada pengorbanan kayak gitu. Dia sudah memberikannya kepada kamu atau sudah dalam proses menuju ke sana sebentar lagi. Jadi kalau kamu nanya apakah dia mencintai kamu, aku lihat cintanya besar di sini. Nggak cuma sekedar ngomong. Kecuali kalau bahasa cinta kamu adalah word affirmation, mungkin dia nggak terlalu banyak bilang I love you, tapi dia lebih membuktikan dari aksinya dia, perhatiannya dia, hadirnya dia buat kamu kayak gitu di sini. Aku rasa di sini ada sebagian di sini yang antara kamu dan dia ini ada perbedaan yang cukup besar. Bisa aja beda agama, beda tradisi, beda keluarga, maksudnya bukan beda habit keluarga gitu maksudku. Tapi di sini dia ada kegigihan buat memperjuangkan banyak hal di sini. Jadi hubungan cinta kamu ini somehow emang udah lebih mature, lebih dewasa, dan udah ada persiapan dari dia. Jadi ini nggak cuma sekedar cinta yang manis di bibir, tapi cuma manis di bibir doang. Ini lebih kepada sesuatu yang bisa dia berikan kepada kamu secara nyata. Ya, waktunya, perhatiannya, dan perjuangannya. Seperti itu. Kemudian di sini aku lihat ada Four of Swords. Perasaan dia tulus sih di sini. Dan aku rasa dia bisa fokus pada hubungannya dengan kamu karena di sini dia sudah belajar banyak dari hubungan yang sebelumnya, atau bagaimana mungkin dia belajar dari pernikahan orang tuanya, sehingga dia hadir sebagai orang yang lebih tidak drama. Jadi dia sangat meminimalkan drama, dia nggak suka drama. Jadi kalau dia menyatakan sayangnya, emang dia sayang, dan dia di sini nggak mau kayak hari ini aku sama kamu, tapi aku punya cadangan-cadangan lain di luar sana, enggak. Jadi dia benar-benar fokusnya tuh sama kamu. Dan kalaupun di luar sana ada godaan, dia tahu bahwa dia harus komit sama kamu. Terutama kalau kamu udah jadian sama dia. Ya, jadi dia tidak akan membiarkan gangguan-gangguan itu merusak momentum dan niat baiknya buat kamu. So far yang aku lihat kayak gitu. Tipikal yang tenang, nggak banyak aneh-aneh, nggak banyak neko-neko, gitu ya. Kemudian poin lain dari perasaan dia bahagia banget loh di sini ketemu sama kamu. Sangat mungkin memang kamu adalah orang yang dia tunggu-tunggu sejak lama, atau dia nggak nyangka dia bisa menemukan orang yang hampir mendekati tipe idealnya dia. Kenapa aku bilang mendekati? Karena nggak ada orang yang sempurna ya. Ya mungkin dia berharap yang sempurna ya, mendekati lah, nyaris mendekati tipe yang memang dia harapkan gitu. Dan di sini karena dia sudah selesai mengenai banyak hal, dia udah belajar banyak mengenai kehidupan, pengalaman-pengalamannya, nggak cuma kisah cinta tapi juga ketangguhan dalam pendidikan, kestabilan keuangan, karir dan sebagainya. Dia sudah belajar banyak, makanya dia di sini sudah sangat stabil di hal-hal seperti itu. Sekarang dia sedang fokusnya memang di membangun kisah cintanya dengan kamu. Dan dia juga berharap bahwa kamu bahagia dengan hadirnya dia. Nggak cuma dia yang bahagia dengan hadirnya kamu, tapi juga dia berharap bahwa segala yang dia lakukan membuat kamu bahagia juga. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini ya, kebahagiaan. Dan juga ada Six of Pentacles di sini. Ini kartu yang bercerita mengenai perhatian, keseimbangan. Jadi antara kamu dan dia kan udah serius ya ceritanya. Jadi dia berharap bahwa ketika dia ngasih perhatian, cinta dan sebagainya, dia berharap kamu juga ngasih perhatian yang sama besarnya, cinta yang sama tulusnya, kesetiaan yang sama besarnya gitu. Jadi dia berharap ketika dia ngasih kamu kepercayaan, kamu bisa menjaga kepercayaan itu, menjaga diri kamu, tidak membiarkan orang lain merusak hubungan ini dan yang seperti itulah. Ini kartu yang benar-benar bercerita mengenai perhatian ya, caring, sharing gitu. Jadi kamu dan dia sharing mengenai banyak hal, saling berbagi cerita, saling berbagi kisah mengenai masa lalu,
mulai dari yang ringan-ringan sampai yang dalam gitu, penyesalan-penyesalan yang nggak ingin diulangi, harapan-harapan kedepannya gitu, atau mungkin rahasia-rahasia keluarga yang sebelumnya disimpan rapat sekarang mulai pelan-pelan diceritakan sebagai bentuk bahwa kalau kamu serius ya terimalah aku, dan mungkin juga sedikit banyak tentang keluargaku, terangnya, gelapnya, kayak gitu ya. Itu sih, so far dia bisa menerima itu semua. Dan aku mau lihat juga poin-poin lain mengenai apa yang dia nilai tentang kamu. Jadi kamu di matanya dia seperti apa sih? Ada Ace of Pentacles di sini. Yes, di sini dia emang sejak awal membawa Pentacles ya, kestabilan. Dia melihat kamu sebagai orang yang stabil secara emosi. Mungkin kamu juga sudah sangat stabil ya di perkuliahan kamu serius, di karir kamu serius kayak gitu. Dan juga mentalnya lebih stabil. Dia yakin bahwa kamu bisa membawa energi kesetiaan kayak gitu-gitu. Jadi dan dia merasa bahwa kamu bisa membuka kesempatan kepada dia buat bener-bener memulai sebuah petualangan yang baru, sebuah kisah yang baru, yang bener-bener dia harapkan tuh stabil gitu loh. Jadi nggak cuma main-main, tapi ada keseriusan di sana. Aku udah bolak-balik bilang keseriusan dari awal, jadi emang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu di sini cuma ingin main-main aja, mungkin kamu akan agak berat dengan pergerakan dia yang emang sudah ke tahap yang serius gitu. Tapi kalau emang kamu niatnya serius, ya kamu akan happy sama dia karena goal kedepannya sama. Lalu di sini ada Ten of Swords. Ada dua hal. Pertama, bisa aja di sini ada kemungkinan kamu pernah menolak dia atau kamu mengabaikan dia di awal-awal dia mendekati kamu, sehingga dia merasa susah dapat perhatian dari kamu. Atau yang poin kedua, bisa jadi kamu di sini menerima kehadiran dia, tapi dia merasa ada beberapa hal yang masih harus dia perjuangkan, terutama kalau memang ada perbedaan antara kamu dan dia, beda suku, ras, agama, background keluarga dan sebagainya, sehingga dia butuh waktu yang lebih panjang untuk membuktikan kepada kamu atau keluarga kamu bahwa dia bisa diandalkan dan dia emang serius mengenai perasaannya kepada kamu, kayak gitu di sini. Tapi ya di sini bukan berarti akhir segalanya ya, ini masih sangat bisa diperjuangkan, kayak gitu di sini. Jadi walaupun ada jalan buntu, tapi dengan kondisi dia begini sih aku rasa sih bisa ya. Dia harus lebih bersabar menghadapi kamu atau menghadapi situasi yang harus kalian berdua tuntaskan, hadapi gitu ya. Tapi di sini dia ada kesabarannya kok untuk melalui ini semua. Dan dia di sini punya kebijaksanaan untuk menilai kamu secara adil. Kamu dengan segala kebaikan kamu dengan segala hal spesial yang unik gitu ya. Dan juga dia menerima segala hal yang kurang dari kamu. Ya namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Jadi dia menerima kok kurang-kurangnya kamu. Ya hal-hal yang masih bisa ditoleransi lah. Kekurangan-kekurangan yang masih sangat bisa dimengerti gitu. Dan ya aku rasa ini bisa menjadi hubungan yang sukses sih. Iya, dia menilai kamu sebagai orang yang tekun, orang yang mau diajak berjuang bersama. Bukannya mau diajak susah ya, tapi mau diajak berjuang bersama untuk memperjuangkan hubungan ini. Terutama kalau ini berhubungan dengan restu keluarga. Dan di sini dia menilai bahwa effort kamu juga sama besarnya dengan dia. Mengurai berbagai benang kusut yang bisa saja sedang kalian hadapi bersama. Saling ngobrol, mungkin kalau lagi capek saling bersandar kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan kegigihan ini akan ada perubahan di hubungan kamu dan dia. The Wheel of Fortune ini adalah roda keberuntungan, roda kehidupan, yang mungkin sekarang kalian harus struggle menghadapi satu hal ini. Tapi dengan kegigihan itu semoga akan ada jawaban yang indah setelah ini dari kesabaran kalian berdua, gitu ya. Dan kemudian di sini ada Knight of Cups. Iya, pada akhirnya dia melihat kamu sebagai orang yang serius, tapi juga ada sisi romantisnya, funnya. Jadi di bawah santai, serius tapi di bawah santai. Dan di sini juga kadang masih sering melihat ke belakang ya kamunya, kayak aduh bisa nggak ya aku bersama dengan kamu, karena mungkin sebelumnya pernah ada trauma, pernah ada
hal kurang menyenangkan, tapi dia akan membawa kamu ke perubahan yang baik sih kalau aku lihat kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aku doakan semoga teman-teman yang memilih gambar ketiga ini bisa menghadapi ini dengan sangat indah dan mendapat hasil terbaiknya. Lalu aku akan lihat beberapa poin lainnya di sini ya. Abundance. Jadi pikiran yang positif, menerima apa yang memang pantas kamu dapatkan, kebahagiaan. Jadi kartu ketiga ini memang kartu yang paling bisa menjawab apakah dia mencintai kamu. Iya, dia mencintai kamu dengan segala kegigihan dan perjuangan dia. Dan di sini aku rasa mudah-mudahan akan ada banyak hal-hal manis yang kamu dan dia dapatkan di hubungan ini. Abundance, jadi keberkahan, kelimpahan, kebahagiaan. Aminin ya teman-teman. Kemudian di sini ada mingle. Kelihatannya di sini dia pingin banget ketemu sama kamu, ketemu kamu, membawa kamu kenal dengan teman-temannya, membawa kamu ketemu dengan keluarganya kayak gitu. Atau misalnya kamu dan dia lagi fase LDR, kayak hubungan cinta jarak jauh, dia pingin banget ketemu sama kamu gitu sih. Gitu ya, jadi pingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Di balik mungkin kamu dan dia sama-sama sibuk, tapi dia kayak berharap banget at least di akhir pekan ketemu, walaupun mungkin gak lama tapi ketemu, sekedar ngobrol sebentar, memeluk kamu, menatap wajah kamu kayak gitu-gitu. Jadi kelihatannya memang dia di sini lebih menghargai quality time. Jadi bareng-bareng sama kamu, walaupun mungkin bukan di tempat yang mewah, tapi yang penting ada kamu di samping dia kayak gitu. Ya, manis sih ini, manis. Ada klik club, ini adalah hubungan yang dia mencintai kamu, kamu pun juga kelihatannya mencintai dia, tapi butuh proses. Jadi ini hubungan yang masih butuh proses, masih butuh waktu untuk melihat kedepannya akan bagaimana, dan masih ada banyak waktu untuk berpikir lebih dalam lagi. Apakah memang akan pingin diseriusin ataukah kayak gimana kayak gitu. Jadi masih sangat potensial buat diperjuangkan bersama. Itu ya yang bisa kelihatan di sini. Kemudian poin-poin lainnya mengenai perasaan dia saat ini ya. Betapa beruntung aku untuk memiliki seseorang seperti kamu. Jadi dia di sini memang sangat beruntung bahwa kamu hadir di hidupnya dia. Gitu, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi aku nggak akan dalam banyak mengulik kartu ini ya. Yang pasti dia sangat beruntung. Jadi ini juga semakin menjawab bahwa dia mencintai kamu. Ya. Kadang cinta saja tidak cukup. Ya, bagi dia cinta aja nggak cukup. Cinta adalah satu pondasi untuk membangun hubungan ini, tapi juga ada banyak hal lain bagi dia. Komitmen, kesetiaan, persiapan keuangan, kedewasaan pola pikir, bagaimana kekompakan kalian berdua, dan banyak laginya. Jadi bagi dia cinta nggak cuma sekedar perasaan suka, tapi juga sesuatu yang memang harus diusahakan bersama secara adil ya. Kemudian di sini kisah cinta kita pupus sebelum dimulai. Ada sebagian kecil di sini yang memang harus bisa merelakan kisah cinta ini, yang mungkin dia suka sama kamu, mencintai kamu, tapi karena ada beberapa hal yang perbedaan yang cukup mendasar itu yang membuat ya sudah, kisah ini harus selesai. Tapi ini hanya sebagian kecil ya. Sebagian besar aku lihatnya masih bisa berprogres, masih sangat bisa diperjuangkan koneksi antara kamu dan dia. Jadi mudah-mudahan kamu termasuk ke bagian yang ini, yang masih sangat bisa berproses untuk memperjuangkan hubungan ini ke arah yang lebih serius dan lebih baik lagi ke depannya. Terlepas bahwa memang aku tahu di sini yang kalian hadapi nggak kaleng-kaleng ya, cukup besar, bahkan mungkin harus menghadapi keluarga, restu dan sebagainya. Tapi aku doakan semoga kalian menemukan jalan keluar terbaik setelah ini. Dan aku mau lihat dari charm. Ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Capricorn, Gemini, Cancer, Libra, Scorpio. Lalu dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, ada Y, S, R, Q, E, D, H, A, L, M, I, P. Kemudian di sini ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 29, 27, 2, 4, 22, 3, 21, 7,
14 dan 8. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat untuk menjawab pertanyaan kamu, apakah dia mencintai kamu. Untuk pilihan ketiga kemungkinannya mencintai kamu. Ya, mudah-mudahan sih kamu yang bisa lanjut ya hubungannya. Aku doakan yang terbaik buat kamu dan dia. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.